saya sudah sampaikan ada kenaikan suku bunga bank, tapi sangat tidak signifikan. Karena bank juga memahami pentingnya untuk menjaga tingkat bunga yang ada sekarang, baik itu suku bunga, baca proyeksi, bukan membaca masa lalu, tapi membaca per hari ini itu kondisinya faktanya demikian. Tidak bisa dikatakan itu sebagai suatu alternatif ya. Tetap karena posisi bank dari itu, perbankan ya Pak? Bank itu safe havens kan, itu instrumen yang aman gitu ya. Anda kembali menyaksikan segmen Money Matters dan masih bersama kami Bapak Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Pak Anggito, kita lanjutkan kembali. Ini berbicara soal Bank Indonesia yang juga baru menaikkan suku bunga saat ini kan levelnya di 5,75%. Apakah nantinya juga ini juga sedikit banyak berpengaruh juga Pak terhadap arah tingkat bunga penjaminan dari LPS? Sampai hari ini tidak ada pengaruh yang signifikan ya. Ada, tadi saya sudah sampaikan ada kenaikan suku bunga bank, tapi sangat tidak signifikan. Karena bank juga memahami pentingnya untuk menjaga tingkat bunga yang ada sekarang, baik itu suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman. Jadi saya sih tetap yakin ya bahwa bank tetap menjaga stabilitas likuiditasnya, termasuk menjaga suku bunga baik itu simpanan maupun pinjaman. Kalaupun nanti ya Pak ya misalnya tingkat bunga penjaminan ini akhirnya perlu dievaluasi, parameter-parameter utama apa yang memang perlu diperhatikan lagi gitu? Ya, ada 3 tadi saya sebutkan. Pertama itu mengenai suku bunga pasarnya, ya, sejauh mana dia bergerak. Karena kan tingkat bunga penjaminan itu kan menjamin suku bunga, ya. Satu, yang kedua adalah cakupan penjaminan. Threshold kita 90%. Yang ketiga adalah pertumbuhan dari DPK dari bank itu sendiri. Ya. Nah, sampai hari ini evaluasi kami suku bunga penjaminan itu naiknya tidak signifikan, jadi masih cukup tingkat bunga penjaminannya, meskipun nanti kan kita lihat apakah adjustment diperlukan, tapi tidak sebesar bi rate lah kalau mau adjustment ada. Itu lebih kepada memberikan kenyamanan bagi bank. Yang kedua, cakupan penjaminan ya. Nah, kita lihat nanti suku bunga juga kita lihat tadi baik rupiah maupun falas. Sama juga dengan yang untuk cakupan. Yang ketiga adalah pertumbuhan dari DPK itu sendiri. Nah, soal falas tadi kan Bapak juga sebutkan ini masih di tengah kondisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang juga masih sedikit fluktuasi ya kalau kita lihat. Seperti apa pandangan LPS melihat kondisi ini? Ya, likuiditas falas kita kalau di bank ya itu masih stabil ya, stabil. Belum ada gejolak sama sekali, bahkan ya saya bisa menyampaikan bahwa suku bunga perbankan khususnya untuk falas tidak berubah, sama sekali tidak berubah. Yang kedua, cakupan penjaminan juga masih sama dan pertumbuhan juga tidak ada perubahan. Jadi sekali lagi ini kan saya membaca data ya, data bukan membaca proyeksi, bukan membaca masa lalu, tapi membaca per hari ini itu kondisinya faktanya demikian. Baik, dan kemudian kita mungkin bergeser nih Pak ke pertumbuhan dari sisi perbankan juga, dari bank digital dan juga meningkatnya minat investasi retail ya dari masyarakat. Ini kan menunjukkan adanya perubahan perilaku juga. Apakah ini juga turut berdampak pada struktur dana di perbankan? Sampai hari ini begini, jadi kalau tadi disebutkan bahwa DPK kita 10.000 ya, 10.000 triliun, itu komposisinya masih sama ya dalam beberapa tahun ini. Meskipun sekali lagi ada portofolio lain ya, itu tumbuh. Tapi memang yang paling besar hampir semua transaksi portofolio kan menggunakan bank. Kalau mau wallet pun pindah ke wallet misalnya itu kan juga lewat bank juga. Kalau mau transaksi pasar modal dia harus buka rekening juga. Kalau mau transaksi kripto juga dia harus buka di bank dulu. Jadi saya kira ini tumbuhnya bersama-sama. Cuman tumbuhnya untuk sektor-sektor non bank itu lebih tinggi pertumbuhan, tapi basisnya masih kecil. Jadi ini kalau tumbuhnya, kalau sama-sama uang masuk dan uang berputar itu sama-sama tumbuh gitu. Jadi tidak bisa dikatakan itu sebagai suatu alternatif ya.
Tetap komposisi dari perbankan ya Pak? Bank itu safe havens kan, itu instrumen yang aman gitu ya, apalagi dijamin oleh LPS, jadi aman. Tapi kalau saham kan tidak dijamin oleh LPS. Kripto juga tidak dijamin. Fintech yang sifatnya investasi kan nggak dijamin. Jadi semua memanfaatkan bank sebagai pasti punya rekening dulu sebagai fundamentalnya. Oke, ini menarik sekali Pak. Dari begitu banyaknya sekarang ya variatif banget layanan keuangan digital, aset investasi. Apa sebetulnya tantangan terbesar dalam menjaga kepercayaan masyarakat? Ya, evolusi ke transaksi digital itu sangat positif ya. Dia lebih efisien, lebih praktis, kemudian transaksinya juga lebih cepat. Ya, itu dari sisi perputaran dana, dari sisi kemampuan untuk menarik dana itu lebih tinggi dengan digital karena lebih mudah, tidak perlu ada kantor, tidak perlu ada administrasi, biaya administrasi murah dan sebagainya. Tetapi tentu risikonya yaitu ada masalah kecurangan, fraud, kemudian penawaran-penawaran dari bentuk-bentuk investasi yang mungkin mulai dari bodong, mulai dari transaksi yang mencurigakan dan sebagainya. Jadi risikonya adalah fraud ya, risikonya adalah kecurangan, risikonya adalah transaksi-transaksi yang mencurigakan, iming-iming yang berlebih-lebihan. Itu begitu Anda masuk di salah satu platform menggunakan digital, masuk kan produk cybercrime ya Pak ya. Cybercrime, masuk juga produk-produk diiming-imingi macam-macam gitu ya. Sehingga kadang-kadang sebagai anak muda khususnya kan tertarik ya, dan dia kena iming-iming itu, wah saya nyobalah gitu. Nah itu. Kedepan apa nih Pak yang menjadi perhatian khusus juga dari LPS melihat dari faktor ekonomi domestik kita dan juga global pastinya? Ya, pertama tadi bicara soal tumbuhnya ekonomi digital itu, maka harus ada literasi, edukasi ya, khususnya kepada investor pemula. Yang kedua, kalau kita lihat kondisi global yang begitu cepat berkembang dan interkoneksinya semakin tinggi, ya sekali lagi ini harus hati-hati gitu. Artinya banyak sekali produk-produk luar negeri gitu ya yang masuk ke Indonesia yang mungkin tidak, kalau Indonesia semuanya produk keuangan melalui OJK. Ini ada beberapa yang transaksi yang langsung keluar negeri, ya, dan itu banyak sekali kejahatan-kejahatan keuangan yang kita harus waspadai. Jadi semakin terbuka, semakin banyak pilihan, itu maka investor itu harus semakin literate, harus semakin pandai, semakin pintar, dan semakin hati-hati. Nah, padahal iming-iming ini kan kepada para investor pemula, baik itu anak-anak SMA maupun anak-anak Gen Z ya, yang senang menggunakan transaksi ataupun proses-proses itu menggunakan transaksi digital. Baik, dan terakhir Pak, di tahun 2026 ini di tengah kondisi yang memang masih dipenuhi dengan uncertainty, apa pesan yang bisa diberikan oleh LPS untuk masyarakat terkait dengan kondisi ekonomi kita dan juga resiliensi dari sektor perbankan dan keuangan? Ya, pertama sebanyak mungkin transaksi itu melalui perbankan. Ya. Apakah itu melalui perbankan dalam bentuk simpanan dan sebagainya, atau membuka rekening gitu. Ya, sehingga itu ada KYC-nya namanya. Ya. Dan itu sebanyak mungkin transaksi-transaksi itu melalui digital dan memudahkan untuk monitoring. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah kalau ini pesan saya, kalau sudah mulai digitalisasinya sudah sangat tinggi, maka harus tingkatkan kewaspadaan. Ya. Harus di tengah banyaknya inovasi, tapi tetap harus lebih mawas begitu lebih ya. Waspada. Lebih waspada lagi. Terima kasih sekali lagi Bapak Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, atas waktunya sudah bergabung bersama kami Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.